Ya, sekarang kita sudah mengudara. Shalom teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai aspek kehidupan dan moderator kita adalah Ibu Ingrid. Dipersilakan Ibu. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada dimanapun juga, yang ada di Indonesia. Selamat pagi bagi teman-teman yang ada di Amerika. Selamat sore juga buat yang berada di Jerman. Kita berjumpa lagi di dalam program aspek kehidupan Shema Adonai. Kita yang bekerja sama dengan Yayasan Jenius Secara Alkitab. Tema hari ini kita akan belajar mengenai visi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar bertumbuh dan bersama-sama lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Seperti kata Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan arah langkahnya. Biarlah lewat pembelajaran firman Tuhan ini kita boleh pada sore ini kita boleh menangkap visi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah arah, tidak salah jalan, tepat sasaran, dan kita boleh berbahagia karena kita bisa sesuai dengan jalur Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai program acara ini dimulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Iya, baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih yang sedang menonton acara kami juga, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang berkerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Bapa kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi narasumber anak-Mu Ibu Grace Sumilat. Bapa, kami percaya apa yang telah Engkau berikan kepada Ibu Grace, dia mampu Tuhan untuk menuangkan ini kepada kami, sehingga waktu dia memaparkan pengajaran ini, pekerjaan Roh Kudus ada, sehingga kami bisa menangkap pengajaran ini. Bapa, kami berdoa biarlah Ibu Ingrid juga diberikan berkat khusus sehingga dia bisa memimpin acara dari awal sampai akhir. Bapa, kami mau Tuhan belajar, dan biarlah setiap kami yang belajar, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, di TikTok Tuhan, di Instagram, di Facebook, dan di YouTube, mereka sama-sama diberkati sehingga pengajaran hari ini Tuhan memberikan kami pengetahuan ilahi, kami semakin bertumbuh dan berakar di dalam Engkau, dan kami menjadi umat yang kudus. Bapa, sekali lagi ya Bapa, berkati seluruh keberadaan yang bekerja melalui operator, perangkat yang kami pakai, internet, listrik, semua Tuhan. Kami mohon pekerjaan Roh Kudus yang akan menguasai, memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bu Heni untuk doanya. Baik, sebelum kita masuk di dalam pengajaran firman Tuhan, kita mau melihat lebih dahulu profil daripada pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Silakan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973, dan ia juga dibesarkan di kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma.
Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Millet. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boas Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Anglet Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Millet menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015, dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Saat ini, Grace Millet menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baik, terima kasih untuk penayangannya, Profil. Baik, kita akan masuk ke dalam inti daripada acara kita, yaitu dari pertemuan ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Grace. Ibu Grace sudah ada di tengah-tengah kita. Biarlah saudara, Bapak, Ibu bersiapkan diri, boleh pakai catatan, mungkin mencatat hal-hal yang penting dan perlu juga. Alkitabnya, terutama juga hati dan pikiran kita boleh terbuka dan siap untuk menerima taburan firman Tuhan ini. Shalom Ibu Grace. Shalom, iya terima kasih Ibu Ingrid. Shalom semuanya. Yuk kita tetap semangat, kita mau terus belajar tentang aspek kehidupan. Hari ini kita sampai pada satu materi tentang mempelajari tokoh-tokoh Alkitab itu visi mereka apa gitu ya. Visi mereka apa? Baik. Saya sudah siapkan PowerPoint di sini teman-teman. Saya akan ulangi sedikit untuk mengingatkan materi yang lalu ya. Bentar. Jadi kita sudah belajar yang lalu. Visi itu ada 4 ya. Yaitu pertama, kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, itu yang memuliakan nama Tuhan adalah untuk pencipta kita. Lalu kalau yang berbahagia itu adalah kita sebagai aspek sang ciptaan. Lalu amanat agung Yesus Kristus karena kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kekekalan ya. Lalu yang berikutnya adalah menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun ya. Itu adalah visi kolektif. Nah, kita udah mempelajari 4 macam visi ini. Lalu kita juga udah mempelajari apa yang dicari manusia, apa yang dilakukan manusia tanpa visi, dan visi ilahi yang Tuhan tuntut dalam hidup kita itu seperti apa. Nah, menurut area pencapaiannya ada 3 saja. Tidak 4 ya, tapi 3 ya. Yaitu visi universal, visi kolektif, visi pribadi. Visi universal adalah amanat agung, visi kolektif adalah menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Visi pribadi adalah sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Yaitu kita ingin meneliti beberapa tokoh Alkitab, nggak semua ya, nggak semua, hanya beberapa tokoh Alkitab yang terkenal untuk kita mendalami apa sih visi mereka sebenarnya. Baik, ini adalah kolom yang, sebentar, saya nyalakan laser pointer saya dulu. Jadi ini adalah yang dicari oleh manusia berdasarkan Amsal 3 ayat 16 adalah ini ya, umur panjang, kekayaan, kehormatan, dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan. Sedangkan visi ilahi buat kita adalah visi universal, yaitu bukan sekedar umur panjang di bumi saja, tapi kehidupan kekal di surga. Bukan hanya kekayaan saja, tetapi kita masuk dalam visi ilahi, yaitu kita dibuat Tuhan naik dan bukan turun ya.
Lalu kehormatan itu yang dicari manusia, tetapi yang Tuhan rindukan adalah kemuliaan untuk Tuhan. Itu sebagai visi utama, dan visi kolektifnya adalah menjadi kepala dan bukan ekor. Otomatis kalau kita menjadi kepala dan bukan ekor tuh kita dihormati ya. Dan otomatis Tuhan juga ingin kita ini hidup berbahagia sebagai visi pribadi. Baik, sekarang kita lihat tokohnya yaitu Daud. Apakah Daud itu bisa dikatakan hidupnya memiliki umur panjang di bumi? Kita lihat ya. Di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Alkitab tidak menulis berapa umurnya Daud waktu dia mati. Hanya ada perkiraan para ahli. Tapi kalau Alkitab tuh nggak mencatat umurnya berapa, tapi Alkitab mencatat telah putih rambutnya, lanjut umurnya. Artinya Daud tuh diberi Tuhan umur panjang. Dan dikatakan penuh kekayaan dan kemuliaan. Otomatis kalau kita percaya kalau Daud itu mendapat hidup kekal ya, itu bukan suatu perdebatan ya. Kalau Salomo emang diperdebatkan, dia itu selamat atau tidak ya. Tapi kalau Daud gak ada perdebatan, semua orang setuju dia mendapatkan hidup kekal ya. Jadi umur panjang di bumi itu adalah yang dicari manusia, sementara visi ilahi adalah kita mendapatkan hidup kekal di surga. Itu tercapai dalam hidup Daud. Visi itu tercapai. Dan kalau di dalam visi kita secara universal adalah amanat agung. Kalau di zamannya Daud belum ada amanat agung ya. Karena kan waktu Daud lahir tuh Yesus belum ada ya kan. Belum lahir di dunia ini. Yesus sudah ada. Dari kekal tapi maksudnya Yesus belum menjelma menjadi manusia ya. Jadi belum ada visi amanat agung karena Yesus belum mengorbankan dirinya di kayu salib. Tetapi kita bisa katakan bahwa di zamannya Daud itu telah mencapai satu visi di mana dia itu memperluas kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita lihat 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Ayat ini sering sekali kita baca dalam materi ini karena ini memuat visi hidup Daud ya. Ini adalah perkataan Daud yang terakhir ya, sebelum dia meninggal dia mengatakan kata-kata wasiat seperti ini. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Itu adalah visi universal yang di eranya Daud, yaitu memperluas kerajaan Tuhan di atas muka bumi itu tergenapi. Dia menjadi seorang raja yang memerintah dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Itu tergenapi dalam hidup Daud. Visi ilahi tergenapi dalam hidup Daud, yaitu kehidupan kekal di surga, umur panjang di bumi, memperluas kerajaan Tuhan di atas muka bumi, yaitu amanat agung versi zamannya Daud ya. Amanat agung versi zamannya Daud gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kekayaan. Apakah Daud itu seorang yang kaya secara materi ya? Karena ini kan yang dicari oleh orang di seluruh dunia itu adalah kekayaan ya. Kita lihat 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 29. Ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan. Dilanjutkan, penuh kemuliaan. Kekayaan dan kemuliaan atau kehormatan itu semua diraih oleh Daud di dalam hidupnya. Tapi ingat ya, kekayaan Daud bukan untuk memperkaya diri sendiri. Dia banyak sekali memberi sumbangsi kepada pembangunan Bait Allah yang akan dilaksanakan oleh Salomo. Kekayaan Daud itu diperuntukkan untuk disumbangkan, dihibahkan untuk pembangunan Bait Allah, untuk dibangun di eranya Salomo. Wow, luar biasa ya. Penuh kemuliaan.
Artinya yang dicari oleh orang-orang di seluruh dunia ini, Daud itu sudah punya kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kemuliaannya dia kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan, ya. Daud itu bukan seorang yang sombong. Mungkin ada yang berkata, oh Bu Grace, Daud kan pernah tuh menghitung pasukan sehingga mati berapa puluh ribu orang Israel. Itu karena Daud sombong gitu ya. Nah, itu enggak ya, itu kurang tepat penafsirannya. Karena saya pernah meneliti kenapa waktu Daud menghitung pasukan Israel itu mati lebih kurang 40.000 orang ya, kalau saya nggak salah ingat ya, 40.000 orang mati. Itu bukan dosa kesombongan terutamanya. Itu masih terkait dengan dosa perjinahannya Daud, atau Daud melakukan ruda paksa atau pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada Batsheba. Itu masih ada hubungannya dengan itu, ya. Makanya kalau di dalam kitab Raja-Raja kan ditulis kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Nggak ditulis yang perkara matinya 40.000 orang Daud menghitung pasukan itu. Karena itu bukan masalah kesombongan. Itu ada masalah lain. Nanti sometimes ya, kalau Tuhan izinkan, kita akan belajar materi dengan tema buka dulu topengmu. Ya, itu keren banget kalau kita belajar itu. Jadi kemuliaan yang Daud dapatkan itu dia kembalikan untuk Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Daud tidak jatuh di dalam kesombongan, ya. Sekarang kita lihat, apakah Daud itu dalam hidupnya berbahagia? Ya, kita lihat ya. 2 Tawarik 23, ayatnya yang ke-5C. 2 Tawarik 23, ayat yang ke-5C sampai 5D. Oh, sebentar. Ini kayaknya saya salah ini, teman-teman, ayatnya. Satu Tawarik mungkin ya, coba saya lihat ya. 1 Tawarik 23, ayat 5C sampai 5D. Oh, ini juga bukan ya. Ya, jadi sorry. Ini 1 Samuel. Nah, 1 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 23 ayat yang ke-5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur di dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Artinya Daud itu menggarisbawahi di akhir hidupnya, di kata-kata wasiat terakhir di dalam hidupnya sebelum dia mati, dia katakan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Artinya Daud itu bisa mengatakan hidupnya, akhir hidupnya itu dia bisa menyimpulkan hidupku ini berbahagia, hidupku ini bersuka-suka, hidupku ini diberi Tuhan sukacita. Aku mengakhiri, menutup mata dengan berbahagia, dengan puas, dengan lega. Gak ada satu ganjalan. Gak ada suatu hal yang membuat Daud itu berat untuk menutup mata. Gak seperti itu. Nah, itu kita lihat ya kehidupan tokoh Alkitab bernama Daud. Sekarang kita lihat tokoh Alkitab bernama Salomo, yaitu anaknya Daud. Apakah Salomo diberi Tuhan umur panjang? Nah, kita nggak tahu ya, Alkitab juga nggak menulis waktu Salomo mati itu umur berapa. Tapi diperkirakan Salomo itu hanya mencapai umur 60 tahun. Ya, saya percaya sama perkiraan ini karena Salomo itu waktu masih menjadi raja itu masih sangat muda ya, usianya belasan. Sementara dia menjabat hanya 40 tahun. Bahkan mungkin dia nggak sampai umur 60 dia meninggalnya. Ya, bandingkan dengan Mazmur 90, yaitu doa Musa, dikatakan di ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi, kalau 70 tahun aja Salomo nggak mencapai umur 70, berarti dia nggak panjang umur dong. Nggak panjang umur dong dia. Ya kan? Kehidupan kekal. Ini kalau visi manusia kan umur panjang di bumi supaya semakin banyak waktu untuk melakukan kedagingan, untuk melakukan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bla 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 gitu ya. Yang diinginkan semua manusia itu umur panjang. Kita lihat
Kalau secara visi ilahi tidak cuma umur panjang di bumi, tapi hidup kekal di surga dong. Apakah Salomo itu menerima hidup kekal? Nah, itu masih menjadi perdebatan. Sampai sekarang kita nggak tahu, karena para ahli itu punya masing-masing punya ayatnya sendiri ya. Ada yang mengatakan, oh Salomo itu mendapat hidup kekal, Bu Grace, karena di akhir hidupnya pada saat dia tua, di kitab Pengkhotbah dia memberi kesimpulan, pada akhirnya adalah hiduplah takut akan Allah gitu. Ya. Sejak masa muda takut akan Allah, ya. Itu kesimpulan Salomo, berarti dia tuh bertobat, Bu Grace ya. Tapi ada banyak para ahli yang juga mengatakan enggak, dia tuh enggak menerima keselamatan gitu ya, dengan alasannya masing-masing. Jadi ini masih perdebatan hidup kekal, makanya saya kasih tanda tanya di sini. Oke. Lalu apakah Salomo dalam hidupnya memperluas kerajaan Tuhan? Itu juga sebuah pertanyaan. Karena ketika Salomo memerintah di hari tua Salomo, dialah yang membuat bangsa Israel itu pada akhirnya menjadi penyembah berhala. Ya, dan lebih parah lagi di zaman anaknya, terus tambah lama tambah parah ya kan. Siapa yang memulai? Salomo. Nggak mungkin kalau Daud. Daud itu setia banget sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Salomo inilah yang di masa tuanya itu dia menyembah berhala. Sehingga menyebabkan kerajaan Tuhan tidak diperluas oleh Salomo ketika dia menjadi raja. Artinya visi hidup Tuhan dalam hidup Salomo nggak tercapai nih. Bagaimana kalau kekayaan? Jangan tanya. Kalau Salomo maka kekayaan nggak ada yang mengalahkan. Semua raja-raja di bumi dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa mengalahkan Salomo ya kan. Ayatnya yuk kita baca ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 23. 1 Raja-Raja 10 ayat 23, di situ dikatakan seperti ini. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Weh, dalam hal kekayaan dan hikmat gak ada yang bisa ngalahkan Salomo. Keren tuh, kecuali Tuhan Yesus ya, yang jelas ya. Yesus adalah raja di atas segala raja dan hikmatnya Yesus tidak tertandingi ya. Selain Yesus nomor 2 itu Salomo ya kan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan kehormatan. Kehormatan kita lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. 2 Tawarik pertama, ayat pertama. Di situ dikatakan seperti ini. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Wah, jangan tanya kalau soal kehormatan ya. Semua raja di atas muka bumi pada saat itu datang kepada Salomo untuk kasih upeti. Artinya dia ini berjaya secara internasional. Semua raja-raja itu datang untuk melihat hikmatnya Salomo, termasuk Ratu Negeri Sheba. Wah, luar biasa ya. Tetapi kita mau nanya, apakah Salomo yang kayanya kayak gitu, yang kehormatannya luar biasa tingkat internasional ya kan, yang dia itu luar biasa, nggak ada yang menandingi hikmatnya, nggak ada yang menandingi kekayaannya, nggak ada yang menandingi kekuasaannya, mega power pada saat itu ya kan. Kita lihat apakah dia berbahagia. Ya, kita lihat Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pertama ayat kedua di situ dikatakan gini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini yang nulis orang paling kaya loh. Ini yang nulis orang paling berkuasa loh ini. Gak ada yang mengalahkan kecuali Yesus loh ini. Dia katakan semuanya itu apa? Sia-sia. Kita lihat Pengkhotbah 12. Ini kan sia-sia ini di pasal awal ya, Pengkhotbah 1 ayat 2 ya. Sekarang kita lihat pasal terakhir. Bagaimana Salomo mengakhiri kitab Pengkhotbah. Di kitab Pengkhotbah 12 ayat 8. Ini pasal terakhir ya. Masih disebut kata-kata yang sama. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi, walaupun dia paling kaya, walaupun dia itu mendapat kehormatan yang luar biasa, kita belum tentu bisa menyimpulkan bahwa kehidupan Salomo itu berbahagia. Jangan salah ya.
Di dalam ucapan bahagianya Yesus, di dalam Matius pasal 5, nggak ada satupun dicantumkan berbahagialah orang yang kaya. Berbahagialah orang yang punya pabrik 100. Berbahagialah orang yang punya pesawat jet gitu. Berbahagialah orang yang miliarder gitu. Nggak ada tuh satupun yang menyangkut tentang kekayaan materi. Gak ada. Malah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah orang yang dan sebagainya. Gak ada ditulis berbahagialah orang yang kaya raya. Gak ada. Makanya kita jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu pasti ditempuh oleh sesuatu yang kita pikirkan. Baju termahal, makanan terenak, hotel termewah, keliling dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada satupun ayat yang mengklaim bahwa kebahagiaan itu berasal dari sesuatu yang seperti itu. Terbukti loh ini ya. Salomo aja yang paling kaya, paling terhormat, di bawahnya Yesus orang nomor 2 ya kan. Ternyata dia katakan sia-sia, semuanya sia-sia. Jadi visi untuk Salomo ini berbahagia tercapai enggak? Belum tentu. Ini yang nulis Salomo sendiri. Bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Oke, sekarang kita mau beralih ke tokoh yang lain ya. Kita coba lihat tokoh yang lain. Yaitu Saul. Ya, kita lihat Saul ya. Saul itu apakah dia punya umur panjang? Umurnya enggak dicatat di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak semua tokoh Alkitab itu umur-umurnya itu tercatat dengan lengkap ya. Yang paling lengkap di Alkitab ya setahu saya itu adalah Yusuf. Yusuf itu tokoh-tokoh tahun-tahun, waktu-waktu, umur-umurnya sampai dia mati itu jelas semua di Alkitab gitu ya. Tapi tidak semua tokoh, termasuk di antaranya Saul itu enggak jelas dia itu matinya umur berapa ya. Jadi umur panjang di bumi kita nggak tahu tentang itu. Dan apakah Saul memperoleh hidup kekal? Orang dia matinya aja dengan cara menjatuhkan dirinya ke pedang ya kan, ke senjata ya kan. Artinya dia bunuh diri. Mati memang di medan laga, tapi matinya bukan karena serangan musuh lalu dia mati, enggak. Dia sekarat tapi untuk mengakhiri hidupnya dia bunuh diri ya kan. Jadi kemungkinan besar ya bisa dipastikan Saul itu nggak mendapatkan hidup kekal gitu kan. Nah sekarang kalau kekayaan, Saul itu anak orang kaya, beda dengan Daud ya. Kalau Daud itu anaknya Isai. Isai itu adalah orang sederhana. Tapi kalau Kis, ayahnya Saul, itu orang kaya. Kita lihat ya. 1 Samuel pasalnya 9, ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Avias, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Seorang yang kaya. Dan otomatis kalau dia jadi raja pasti kaya ya. Dari kecil aja dia udah lahir di keluarga kaya. Apalagi dia jadi raja pasti kaya dong ya kan. Kehormatan kita lihat. Walaupun dia nggak sekaya Salomo ya. Nggak bisa yang menandingi Salomo, nggak bisa. Tapi yang jelas Saul ini orang kaya ya kan. Kita lihat bagaimana kalau kehormatan. Wah, dia juga mendapatkan kehormatan loh ya. Walaupun dia itu penuh kekurangan. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama ayat 19. Dan Daud berkata kepadanya. 2 Samuel pertama ayat 19, saya salah baca ya. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Jadi ketika Saul mati dengan Yonatan dan dengan adik-adiknya Yonatan, kalau nggak salah 3 orang yang mati, 4 dengan Yonatan, 5 dengan Saul, itu Daud membuat nyanyian ratapan. Tapi yang dimaksud oleh Daud dalam nyanyian ratapan sebagai pahlawan itu hanya 2 orang ini aja, Saul dan Yonatan. Sedangkan dalam nyanyian ratapannya Daud ini, Daud nggak menyebut adik-adiknya Yonatan itu sebagai pahlawan Israel, tetapi dia menyebut Saul, dia menyebut Yonatan itu sebagai pahlawan Israel. Bisa kebayang nggak kehebatannya Daud?
untuk orang yang namanya Saul yang mengejar-ngejar dia tanpa alasan, padahal itu adalah bapak mertuanya sendiri, yang memburu dia untuk membunuh dia, yang iri hati sama dia. Bahkan ketika si Saul ini mati, Daud justru menangis dan menyebut Saul ini sebagai pahlawan Israel. Artinya, Daud ini mau menutup kehidupan Saul sebagai orang yang terhormat. Wah, saya sangat kagum dengan Daud. Ketundukannya kepada pemimpin Israel. Notabene Saul itu hidupnya bobrok bejat kayak gitu. Tapi Daud tetap tunduk, tetap hormat. Tetap Daud nggak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tetap walaupun orang itu membelakangi Tuhan, orang itu mati, Daud tetap menyebut Saul itu sebagai pahlawan Israel. Karena Daud nggak mau menutup-nutupi jasa Saul. Ketika Saul pergi ke sana untuk memerangi orang Filistin. Daud tetap melihat hal yang positif dalam hidup Saul. Saya sangat salut dengan Daud itu seperti itu. Seperti dikatakan di Perjanjian Baru, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saya punya satu kesaksian ya, ketika saya kuliah, itu ada dosen yang saya tuh nggak suka banget gitu. Dosen ini benar-benar menyebalkan banget gitu ya. Saya nggak sebut nama di sini. Pokoknya ini dosen tuh pokoknya karakternya jelek, gak menyenangkan. Pokoknya orang itu menyebalkan luar biasa si dosen ini. Nah, suatu saat saya dipanggil oleh dekan saya gitu ya. Ditanya, kamu ada apa sih Grace sama si dosen ini? Gak suka aku pak. Orang dia tuh gini. Saya mengeluh ya sama dekan saya waktu itu. Lalu dosen saya bilang gini, coba kamu pakai ayat itu semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Pikirkan tentang si ibu dosen ini. Pasti ada sesuatu hal positif yang bisa kamu petik dari dia. Wah, saya terdiam beberapa menit, mungkin 2 menitan ya. Saya coba pikir-pikir, apa ya hal positif yang bisa saya petik dari dia. Setelah saya diam lama, saya bilang, gak ada pak. Gak ada yang bagus dari dia, sama sekali gak ada. Saya bilang kayak gitu. Bener-bener keras ya namanya anak mahasiswi itu masih usia pemberontakan ya. Terus saya setelah berapa tahun kemudian saya mempraktekkan pengajaran dari dosen yang menyebalkan ini ketika saya mengajar vokal. Nah, dari situlah kayak Roh Kudus tuh ngingatin dalam hati saya. Tuh buktinya ilmunya kamu pakai untuk ngajar lagi. Oh iya ya, berarti tetap ada hal yang bisa positif yang saya ambil dari dia, setidaknya ilmunya kayak begitu. Dari situ saya bertobat. Saya mencoba melihat seseorang itu dari kacamata yang positif, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Dia ketika Saul mati, dia kasih kehormatan Saul dengan menciptakan lagu ratapan di mana dia menyebut Saul sebagai seorang pahlawan, ya kan? Jadi artinya Saul menutup mata itu dalam kehormatan, dalam kekayaan. Umur panjang kita nggak tahu. Hidup kekal udah pasti nggak ada. Dan apakah Saul ini meraih kebahagiaan? Tidak. Kalau dia bahagia nggak mungkin mati bunuh diri ya kan. Dia mati itu demi gengsi. Dia gengsi kalau kalah sama musuh. Daripada dia gengsi, dia sekarat, lebih baik dia bunuh diri. Ya gitu ya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-4. 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Oh, sorry. 1 Tawarik 10. Ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan untuk Anda ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ini akhir daripada hidup Saul. Gengsilah yang membunuh dia. Ya, orang mati sampai bunuh diri karena gengsi ya jelas hidupnya nggak bahagia ya kan. Hidupnya masih diikat oleh yang namanya gengsi. Ya kan? Kesimpulan, Saul ini mati dalam kesia-siaan.
Bagaimana dengan tokoh Alkitab yang ada dalam perumpamaan Yesus? Kita lihat ya. Jangan perjanjian lama terus dong. Kita lari ke perjanjian baru dong. Yuk kita lihat. Lukas pasal 12. Ayatnya yang ke-16. Sampai ayatnya yang ke-21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hahaha, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Woi, kita lihat ya, tokoh ini gak ada namanya. Ini perumpamaan Yesus. Kita sebut aja si orang kaya yang bodoh gitu ya. Kita ikut-ikut aja LAI kasih judul orang kaya yang bodoh ya. Kita sebut aja si orang kaya blow on gitu ya. Apakah dia umur panjang di bumi? Gak dijelaskan berapa umurnya. Apakah dia mendapat hidup kekal? Enggak. Karena dia tidak memperkaya dirinya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi dia jelas gak dapat hidup kekal. Apakah dia kaya? Iya, kaya. Ini Alkitab yang menulis perumpamaan Yesus, ada orang yang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Sampai gudangnya gak cukup, bikin gudang yang lebih besar lagi gitu ya. Perabotannya ditaruh di gudang gak cukup. Tertimbun untuk bertahun-tahun, dia bikin yang lebih gede lagi gitu kan. Apakah orang kaya ini mendapat kehormatan? Gak ada kejelasan di Alkitab ya. Apakah dia ini orang kaya yang terhormat atau tidak? Gak ada penjelasan dalam Alkitab. Tapi kalau penafsiran saya, bisa jadi dia gak terhormat. Karena dia memperkaya diri sendiri, gak pernah nabur, gak pernah belas kasihan orang miskin, gak pernah menabung harta di surga, gak pernah memakai kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Otomatis orang kayak gini siapa yang mau menghormati ya kan? Gak mungkin ya kan. Malah orang-orang pada gak suka, orang kaya kok pelit, orang kaya kok kikir gitu kan. Kemungkinan dia gak mendapat kehormatan walaupun dia orang kaya. Nah sekarang kita lihat, apakah dia meraih kebahagiaan? Bisa dikatakan iya. Karena dia hidupnya bersenang-senang kan. Dia berkata kepada jiwanya, oi, beristirahatlah, makanlah, minumnya, bersenang-senang. Kemungkinan orang ini gak ada masalah dalam hidupnya ya. Hidupnya senang, happy. Bisa atau Bu Grace kayak gitu terjadi? Bisa saja. Bisa saja seseorang itu hidupnya happy. Walaupun dia gak mendapat kehormatan. Dia punya kekayaan. Tapi dia gak punya kehidupan kekal. Happy-nya hanya di bumi. Gak sampai ngalami happy di surga. Kayak gitu. Akhirnya apa? Mati dalam kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh Alkitab tuh bisa kita mau petakan satu persatu. Apakah mereka umur panjang? Apakah mereka kaya? Apakah mereka terhormat? Apakah mereka meraih kebahagiaan? Kesimpulannya apa? Saya akan ulangi. Bagaimana dengan Daud? Daud lanjut umur, Daud kaya, Daud terhormat, Daud bahagia. Salomo umurnya nggak panjang, dia kaya, dia terhormat, tapi dia nggak bahagia. Bagaimana dengan Saul? Kita nggak tahu umur panjang atau enggak. Kemungkinannya nggak terlalu panjang umurnya Saul. Kaya, terhormat walaupun kehormatannya itu
honoris causa ya, pemberian daripada Daud ya. Kalau nggak ada Daud yang menyebut dia pahlawan, siapa yang mau muji-muji Saul ya? Nggak ada ya kan? Ya udah anggap aja lah kehormatan pemberian ya kan. Lalu apakah dia bahagia? Enggak. Orang kaya yang di dalam perumpamaan Yesus di Lukas 12, hidup kekal? No way. Kaya? Iya. Kehormatan? Kita nggak tahu. Hidupnya bersenang-senang? Iya. Tapi bisa dikatakan mati dalam kesia-siaan. Endingnya kok mati dalam kesia-siaan itu apa? Karena orang kaya yang bodoh ini lupa bahwa kehidupan di bumi itu masih ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan kekal. Apakah binasa selama-lamanya di neraka, ataukah meraih kebahagiaan hidup di Firdaus, di di surga tanpa air mata, dan di sana nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi perkabungan, kayak gitu ya. Baik, sekarang kita akan lihat contoh visi hidup Daud. Kalau tadi kita lihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab berdasarkan Amsal pasal 3 ayat 16, yaitu apa yang dicari oleh manusia di bumi ini. Sekarang kita akan lihat contoh visi dalam hidup Daud berdasarkan visi ilahi. Visi ilahi ya. Sekarang kita lihat di dalam eranya Daud belum ada amanat agung. Tetapi apakah Daud itu mencapai visi universal? Visi universal yang kalau untuk kita sekarang adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, akhir zaman, gitu ya. Itu adalah amanat agung. Di zamannya Daud belum ada amanat agung Yesus Kristus, gitu ya. Tetapi di zamannya Daud, visi universal adalah melalui kehidupan seseorang, dia bisa berdampak luas untuk meninggikan Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidupnya dalam skop yang luas, yang universal. Apakah itu tercapai dalam hidup Daud? Kita lihat Mazmur 132. Apa yang menjadi visi universal Daud? Mazmur 132, di sini nggak ditulis siapa penulis daripada Mazmur ini. Hanya ditulis nyanyian ziarah. Tetapi saya percaya Mazmur 132 ini ditulis oleh Daud. Karena apa? Karena ayat 6. Telah didapatnya di Padang Yaar. Padang Yaar adalah satu-satunya nama Padang Yaar yang tercantum di dalam Alkitab dari Kejadian Pak Wahyu. Hanya satu-satunya di ayat ini. Di Mazmur 132 ayat 6. Padang Yaar adalah padang di tempat di mana Daud menggembalakan kambing domba. Di Efrata. Di tempat yang lebih spesifik lagi Efratanya itu mana? Padang Yaar. Sama kayak saya, Magelangnya mana? Kalinegoro. Kalinegoronya mana? Rambutan 4. Rambutan 4 nomor berapa? 19 sampai 21. Itu alamat rumah saya. Gitu ya. Sama kayak Daud itu menggembalakan menggembalakan kambing domba di mana? Di Efrata. Tepatnya di mana daerahnya? Yaar, Padang Yaar. Nah, bukti kedua kalau ini ditulis oleh Daud adalah kata tabut di ayat 8. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Kata tabut ini adalah satu-satunya kata tabut di dalam kitab Mazmur. Coba aja Anda kalau nggak percaya. Buka dari kitab Mazmur 1 sampai Mazmur 150, seluruh pasalnya, seluruh ayatnya. Tidak ada kata tabut kecuali di ayat ini. Nah, siapa lagi yang mencintai tabut Allah begitu getol ya, kecuali Daud ya. Jadi saya percaya Mazmur 132 ini ditulis oleh Daud. Nah, di dalam Mazmur 132 ini bisa dikhotbahkan tersendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti sometimes kalau ada kesempatan saya akan khotbahkan ini kalau ada kesempatan ada pembicara yang nggak bisa ngajar berhalangan, saya menggantikan, nanti akan saya khotbahkan tentang ini. Mazmur 132 ini bagus banget. Jadi, di Mazmur 132 ini kita bisa tahu visi hidupnya Daud. Visi hidupnya Daud adalah dia ingin sekali mendirikan satu tempat permanen untuk tabut Allah itu berdiam. Dan Daud ini udah tahu tempat yang didambakan Tuhan itu adalah Bukit Sion.
Ya, Bukit Sion adalah satu tempat yang didambakan Tuhan. Kalau seandainya Daud itu mendirikan tempat permanen untuk tabut Allah itu berdiam, Tuhan memilih tempatnya itu adalah di Bukit Sion. Ya. Dan kapan Daud ini merajut visinya, merajut impiannya untuk dia itu mengurusi tabut Allah yang di zamannya Saul 40 tahun dibiarkan di Kiryat Yearim, tabut Allah nggak diapa-apain, nggak diutik-utik, tabut Allah nggak didiemin aja, dicuekin aja di zamannya Saul, tabut Allah nggak diperdulikan. Tapi Daud ini begitu cintanya sama tabut Allah. Dia itu sejak masih ingusan, sejak masih menjadi gembala di padang Yaar, dia udah punya angan-angan. Sometimes kalau Tuhan menjadikan aku seorang raja, maka yang pertama kali aku lakukan adalah aku ingin mendirikan tempat permanen untuk tabut Allah itu berdiam. Tapi ternyata Tuhan nggak mengizinkan, karena tangan dia itu berlumuran darah. Akhirnya yang mendirikan Bait Allah secara permanen itu adalah Salomo anaknya. Tapi Daud memiliki satu kemah yang dibentangkan yang disebut kemah Daud. Di mana tabut Allah itu berdiam di kemah Daud, nggak ada seperti tabernakel Musa ada ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, tuh nggak ada pelataran, ruang kudus, maha kudus nggak ada. Tapi di kemah Daud itulah berdiam tabut Allah, di mana puji-pujian tuh non-stop 24 jam di kemah Daud itu. Nah, di akhir zaman katanya kitab Amos, itu yang akan dipulihkan Tuhan itu bukan tabernakel Musa, bukan tabernakel Salomo, tapi yang akan dipulihkan di akhir zaman itu adalah kemah Daud, di mana Tuhan akan membangkitkan praise and worship di akhir zaman, dan itu sudah mulai digenapi. Kebangkitan praise and worship di akhir zaman salah satunya digenapi melalui bangsa Indonesia sesuai janji Tuhan di Yesaya 42. Ya. Jadi Yesaya 42 itu Indonesia banget. Semua ciri-ciri Indonesia ada di Yesaya 42. Dan Tuhan katakan, walaupun nggak ada kata Indonesia di situ, tetapi bangsa yang dengan ciri-ciri di Yesaya 42 itu akan dipakai Tuhan untuk membangkitkan praise and worship untuk skop dunia. Salah satunya adalah pemulihan Indonesia itu salah satunya melalui praise and worship, pengajaran yang kuat, dan juga Tuhan akan pakai orang-orang Indonesia ini akan menjadi misionaris bagi bangsa-bangsa. Kayak gitu ya. Jadi Daud tuh punya visi untuk mendirikan satu tempat permanen itu di Mazmur 132, dan itu pada akhirnya digenapi melalui Salomo. Dan Daud ikut menggenapi dengan cara mempersembahkan, menyumbangkan harta-hartanya untuk persiapan pembangunan Bait Allah itu. Itu visi universalnya Daud ternyata. Di Mazmur 132 ini digenapi. Ya, itu pengaruhnya besar ke seluruh bangsa. Karena tabut Allah yang tadinya dicuekin, tabut Allah yang tadinya nggak digubris, tabut Allah yang didiemin aja di era kepemimpinannya Saul, pada saat itu sama Daud dipindahkan ke Bukit Sion, dipindahkan ke kemah Daud, ke Yerusalem. Disitulah ketika Daud memindahkan itu, dia menaruh tabut Allah itu sebagai kayak lambang Tuhan sebagai pusat pemerintahan. Tuhan sebagai pusat, kayak sekarang kalau Indonesia itu kayak IKN gitu loh, kayak Jakartanya gitu loh, kayak ibu kotanya gitu loh. Nah, dia mau mengarahkan seluruh mata bangsa Israel itu untuk kehadirat Tuhan. Mengarahkan seluruh mata bangsa Israel itu ke tabut Allah yang adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Kayak gitu ya. Itu pengaruhnya besar. Itu adalah visi universalnya Daud. Allah Daud gitu ya, karena zaman itu belum ada amanat agung. Oke. Bagaimana dengan visi kolektif Daud? Apakah Daud itu dalam hidupnya menjadi garam dan terang dunia? Oh, jelas ya. Ayatnya sudah kita baca tadi di dalam 2 Samuel 23. Kita akan selalu sering baca ayat ini ya. Di mana Daud itu dia menjadi raja yang memerintah dengan adil, memerintah dengan takut Allah, bersinar seperti fajar. Loh Bu Grace, katanya kolektif. Kalau kolektif kan berarti hanya lingkungan sekitar. Ya kalau Daud itu raja, kolektifnya raja ya seluruh bangsanya dong. Pura-pura saya ini presiden Indonesia, ya visi kolektif saya Indonesia.
Enggak yang Magelang aja, tapi karena saya wali kota aja enggak ya kan? Ya saya berdoa untuk kesejahteraan kota di mana saya ada. Tapi seandainya saya ini gubernur, maka visi kolektif saya ya satu provinsi ya kan. Kalau Daud ini seorang raja, maka visi kolektifnya dia adalah seluruh bangsa Israel. Apa visi kolektifnya Daud? Dia ingin menjadi raja yang takut akan Tuhan, bersinar seperti fajar, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Artinya Daud dapat visi dari Roh Kudus. Jadi kalau dia jadi raja itu dia nggak mau jadi raja asal-asalan. Dia nggak mau jadi raja yang berjalan apa adanya. Dia nggak mau jadi raja yang asal ngalir begitu saja. Tapi dia mau tahu dari Roh Kudus, aku mau jadi raja itu, terus aku harus jadi raja yang gimana Roh Kudus? Roh Kudus kasih tahu kayak gini loh. Jadi raja yang takut akan Tuhan, jadi raja yang bersinar seperti fajar. Wih, luar biasa ya. Dia ingin menjadi terang bagi seluruh bangsa yang dipimpinnya. Itu adalah visi kolektif Daud. Apakah Daud jadi berkat bagi keluarganya? Oh ya, gara-gara Daud keluarganya ikut menjadi buronan. Tapi dia menitipkan ayah ibunya kepada Raja Moab supaya ayah ibunya di masa tuanya lebih aman daripada kejaran Saul ya kan. Lalu Daud mencetak anggota keluarganya menjadi pahlawan, yaitu keponakan-keponakannya dia ya. Kok keponaan ya? Ya benar, keponakannya dia ya. Anak-anaknya Seruya itu menjadi anggotanya Daud ya. Ada Yoab, ada Asael, ya ada tiga bersaudara, 4 bersaudara, saya lupa. Jadi Daud itu kan punya saudara tiri ya, 2 perempuan saudara tiri. Anak-anak dari mereka semua itu berperan semua dalam kehidupan Daud. Dicetak oleh Daud jadi pahlawan semua ya, jadi panglima ya kan. Lalu ada saudara daripada Isai ayahnya Daud itu menjadi penasehatnya Daud. Artinya Daud itu juga jadi berkat di lingkungan keluarganya. Oke ya. Sekarang kita lihat visi ini tercapai walaupun nggak ada gading yang nggak retak ya. Ada komentar kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Ya. Tetap ada komentar seperti itu. Tetapi kita lihat ternyata Daud itu benar-benar jadi berkat bagi seluruh Israel. Ya. Nah, ada 10 buah kekudusan hidup Daud yang dicatat di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik. Kenapa saya hanya pilih ayat-ayat di 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik? Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang dipakai oleh Tuhan sebagai tolok ukur raja-raja Yehuda. Semua raja-raja kerajaan Yehuda itu ditolok ukurkan kepada Daud. Apakah hidupnya seperti Daud atau tidak? Apakah hidupnya melenceng seperti nenek moyangnya Daud atau tidak? Itu semua ada catatannya. Sekarang kita lihat ya, apa yang dicatat oleh 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik tentang kehidupan Daud, standar hidup Daud. Dalam hubungan dengan Tuhan dikatakan Daud itu dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Dalam hal peraturan Tuhan dikatakan Daud tetap mengikuti segala peraturan Tuhan. Woi. Dalam hal perintah Tuhan dikatakan Daud tetap berbuat sesuai segala yang diperintahkan Tuhan. Tetap mengikuti segala yang diperintahkan Tuhan. Tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya seumur hidupnya. Nah ini ya, ini khusus 1 Raja-Raja 15 ayat 5 ada embel-embelnya ya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Seandainya aja Daud itu nggak jatuh dalam dosa perkara Uria orang Het itu, wah nggak ada embel-embel ini ya, nilainya 100 ya. Sayang ada embel-embel ini jadi nilainya 99,9 gitu ya. Wow, dalam hal ketetapan Tuhan dikatakan di dalam Alkitab tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Dalam hal jalan-jalan Tuhan, Alkitab menulis apa?
hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam hal karakter dikatakan apa? Hidup di hadapan Tuhan dengan benar atau berbuat kebenaran. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati. Gak usah kita buka ya ayat-ayatnya. Ini semua ada sumbernya, saya tulis di layar. Tetapi kita gak usah buka, ini ayatnya semua ada. Artinya ada 10 buah hidup Daud. 1, sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. 2, tetap mengikuti peraturan Tuhan. 3, berbuat sesuai dengan segala yang Tuhan perintahkan. Tetap mengikuti segala perintah Tuhan. Tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. 6, tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. 7, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 8, hidup di hadapan Tuhan dengan benar. 9, hidup di hadapan Tuhan dengan tulus hati. Mestinya ada 10 ya. Nah, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ini belum hitung, saya hitung tadi. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan 9. 10, hidup dengan ketulusan hati. Bu Grace, itu kok kayak mirip-mirip sih? Itu nggak sama, Bapak Ibu Saudara. Saya jelaskan ya. Peraturan itu jelas nggak sama dengan perintah. Contoh, peraturan tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Tapi kalau perintah itu contohnya, keluarkan dari tasmu buku matematika halaman 57. Itu perintah. Kalau ketetapan contohnya seperti ini. Bagi yang terlambat masuk sekolah atau bukunya ketinggalan, itu nilainya dikurangi 5. Nah, itu ketetapan. Ya, beda loh ya. Kalau jalan, itu caranya gini. Untuk mengerjakan PR kita dari buku matematika halaman 53, caranya nomor 1 tulis nama dulu. Nomor 2, setelah tulis nama, kerjakan bagian soal yang mudah dulu. Jadi pengerjaannya nggak harus urut nomor, nggak apa-apa ya anak-anak. Yang kerjakan yang mudah dulu, yang penting nomornya jelas. Itu jalan atau cara. Itu beda lagi loh ya dengan karakter. Siapa yang rajin di kelas ini akan mendapat hadiah juara kelas, disediakan piala. Nah, rajin itu bicara karakter. Jadi ini walaupun mirip-mirip tapi nggak sama. Alkitab tuh standarnya jelas. Nah, Daud itu sampai kepada hubungan dengan Tuhan oke. Mengikuti peraturan Tuhan oke. Mengikuti perintah Tuhan top. Mengikuti ketetapan Tuhan TOPBGT atau banget ya kan. Ngikuti jalan-jalan Tuhan A, B, kanan, kiri. Daud selalu menjadikan Tuhan itu konsultan perangnya. Dia nggak pernah kalah karena setiap perang dia selalu konsultasi sama Tuhan. Dan secara karakter jangan ditanya. Ya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu dia tergelincir di situ. Ya wajar lah. Nggak ada gading yang nggak retak ya kan. Jadi itu adalah visi kolektif. Bagaimana Daud itu dikatakan raja yang takut akan Tuhan, itu terdefinisi dalam semua ayat ini. Yang menjadi tolak ukur semua raja yang lain. Raja Yehuda setelah dia itu semua ditolak ukurkan kepada Daud. Daud itu istilahnya jadi kayak termometer yang mengukur gitu loh. Kalau orang sakit kan termometer taruh di mulut atau taruh di ketiak gini untuk lihat suhunya berapa ya. Sama, raja-raja setelah Daud itu semua diukurkan dengan standar hidup Daud. Sekarang kita lihat visi pribadi. Apa sih visi pribadi Daud? Kita kembali ke 2 Samuel 23. Ayat yang pertama. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Apa visi pribadi Daud? Sesuai talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup Daud. Visi hidup Daud adalah apa? Menjadi seorang pemazmur lewat talentanya. Dia ngajar, ada banyak nyanyian pengajaran dia Daud.
Dia nyanyi, dia ajarkan ke pemimpin biduan untuk ibadah, dia ciptain lagu-lagu, dia mengorganisasikan musik di dalam eranya dia, di mana pengorganisasian musik oleh zaman Daud itu diteruskan di zamannya Salomo, terus diteruskan sampai di zamannya Esra, di zamannya Nehemia. Itu peraturan musik di zamannya Daud masih dilanjutkan di era-era pembuangan, ya kan? Wah, luar biasa hidup Daud itu. Visi pribadinya lewat talenta yang Tuhan berikan bermain kecapi, Daud menjadi pemain kecapi yang mahir, yang ahli, dan dia seorang penggubah lagu, dia seorang penggubah syair, dia seorang komponis, dia seorang vokalis, dia seorang instrumentalis, ya, dia seorang pemain musik, instrumental dan vokal. Dia pakai talentanya itu untuk mencapai visi ilahi dalam hidupnya secara pribadi. Wih, luar biasa banget ya. Oke, tidak cuma pemazmur, tapi dikatakan pemazmur yang disenangi di Israel, artinya pemazmur favorit. Wih, kalau pemazmur favorit itu maksudnya gimana? Karena Daud difavoritin, maka mazmur-mazmurnya pun terkenal, mazmur-mazmurnya pun dinyanyikan, mazmur-mazmurnya pun memberkati banyak bangsa Israel dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam berdoa, dalam berziarah, dalam pengajaran. Karena mazmur itu bisa untuk ziarah, ada mazmur ziarah, mazmur doa, mazmur pengajaran, mazmur tehila, mazmur macam-macam ya. Daud punya segala macam jenis mazmur. Dia lebih kurang menulis 73 mazmur di antara 150 pasal yang ada. Hampir separuh daripada mazmur itu ditulis oleh Daud. Luar biasa ya. Wow, visi pribadinya tercapai. Dia adalah penulis mazmur terbanyak di Alkitab. Nyanyian pengajaran Daud juga paling banyak. Nyanyian pengajarannya Asaf, nyanyian pengajarannya Bani Korah, dan lain-lain itu cuma ada yang 2, ada yang 1, nyanyian pengajaran Musa, dan seterusnya ya. Tapi kalau Daud itu menulis 8 nyanyian pengajaran. Sorry, saya tadi salah, bukan nyanyian pujian. Nyanyian pengajaran. Kalau yang nyanyian pengajaran Asaf, nyanyian pengajaran Yedutun, nyanyian pengajaran Heman, nyanyian pengajaran Bani Korah, itu gak ada yang lebih dari 3. Tapi kalau nyanyian pengajaran Daud tuh ada 8. Jangan salah, Daud itu juga seorang pengajar loh. Dia juga seorang guru loh. Ya, luar biasa. Dia mengajar melalui musik. Dia mengajar melalui menyanyi. Wow. Baik, waktu kita sudah habis sesuai perkiraan saya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari. Saya spill dulu ya untuk minggu depan. Kita akan mempelajari 38 aspek kehidupan manusia yang kita tunggu-tunggu ya. Selama ini kok judulnya 38 aspek kehidupan manusia itu apa aja kok belum dibahas-bahas, Bu Grace? Karena saya kan banyak pendahuluannya tuh. Habis pendahuluan kita bahas visi, habis bahas visi kita bahas contoh-contoh tokoh Alkitab dengan visi hidup mereka, yaitu hari ini. Baru minggu depan kita pelajari 38 aspek kehidupan manusia itu apa saja. Ya, saya sangat bersyukur karena pemenggalan dari materi-materi ini sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Baik, seperti itu materi kita hari ini, Ibu Ingrid. Terima kasih, Bu Grace, buat materinya yang luar biasa, sungguh memberkati. Buat saya pribadi, ini memberkati. Satu pertanyaan yang menarik juga buat saya sendiri ya, yang sudah mulai berumur begini. Apa yang mau dicari begitu. Yang paling menarik adalah bahwa Daud ini tidak, walaupun sudah tua, sampai tua dia nggak pernah kehilangan visinya itu. Dia tetap konsisten dengan visinya, karena hidupnya yang berpaut saya rasa dengan Tuhan itu ya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu yang menyebabkan dia visinya tetap begitu ya, konsisten gitu. Kalau kita kan di tengah-tengah bisa berubah tuh. Pas di tengah-tengah bisa berubah. Apalagi udah tergoda nih. Terus terang aja kalau saya lagi tanam-tanam nih Bu, jadi petani nih, tergoda juga. Kita tadinya konsisten ngomongnya tanamannya palawija. Lalu kayak, aduh, ini ada tanaman yang lagi booming nih, harganya juga naik gitu. Berubah langsung arah gitu. Ternyata tidak demikian dengan Daud.
Teman-teman, biarlah ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Saya pikir materi ini mengajarkan kita kekayaan bukan yang satu-satunya, walaupun itu sangat menarik. Nah, itu sebabnya Iblis juga nawarin sama Tuhan Yesus, nih semua dunia buat kamu deh, asal kamu nyembah saya. Tapi ingat loh, itu kehilangan besar sama seperti orang kaya tadi. Biarlah kita menguji hati kita dengan pelajaran ini, dan ini belum berakhir, teman-teman, akan berlanjut lagi pada minggu yang akan datang. Saya rasa akan lebih dalam lagi, sehingga kita akan lebih terarah pikiran kita, hati kita, untuk betul-betul memandang bahwa Tuhan itu adalah sebenarnya yang harus menjadi visi dan tujuan utama dalam hidup kita. Amin. Gitu ya. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman mengenai program-program yang ada di YouTube Cahaya Firman Siapa Adonai, yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni untuk menyampaikan pengumumannya. Baik Ibu Ingrid, sebentar saya akan tampilkan ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita ada pembelajaran mengenai Roh Kudus. Bapak Daniel Palungan sepanjang beberapa minggu ke depan, dia akan membahas mengenai topik Roh Kudus ya. Jadi pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 10 bulan 5 tahun 2024, jam 19 WIB, ya, moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian malam hari ini, nah dia rugi kalau tidak akan belajar masalah ini ya, dengan topik ini. Ini special request dari saya kepada Bapak pengajar kami, Bapak dosen Pendeta Yudi Lengkong. Kenapa saya request ini? Saya sudah keliling cari pendengaran tentang Alkitab. Semuanya bagus. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, mengapa Tuhan berikan Alkitab, malam ini akan mendapatkan jawabannya. Makanya Bapak Ibu yang belum subscribe channel Cahaya Firman, apabila tidak bisa masuk ke Zoom, mari nonton di channel Cahaya Firman. Malam hari ini jam 21 WIB, saya yang akan menjadi moderatornya. Bapak Ibu, saya undang. Ayo, mari belajar. Pasti nanti akan mendapatkan berkat. Karena waktu saya membagikan ini kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi ya, mereka mengatakan, wow, saya baru pertama kali Bu Heni memahami soal ini. Wow, coba. Ya, apalagi kita yang orang awam. Yuk, mari kita belajar bersama nanti jam 21 WIB ya. Kemudian untuk besok pagi, Ibu Grace akan memaparkan pengajaran mengenai Deborah, istri Lapidot. Part yang 1. Ini ada 2 part ya. Ada bagian part 1, ada part 2. Nah, besok hari Sabtu jam 9 pagi. WIB. Nah, jam 9 pagi WIB itu Ibu Grace akan memaparkan pengajaran ini kepada kita. Nah, yang menjadi moderatornya adalah Ibu Deborah. Yuk, teman-teman, belajar bareng bersama kami. Percaya apa yang telah dipelajari oleh Ibu Deborah, dia nggak pelit. Dia kasih semua sama kita. Diajarin buat kita supaya kita itu paham dan ngerti. Kayak hari ini pengajaran aspek kehidupan itu, wow, mengenai visi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bisa sudah mendengarnya sekeping-sekeping. Nah, waktu kalau kita belajar seperti ini, kita dibawa secara sistematis, nah secara lebih jelas. Apalagi Bu Grace kalau ngajarnya jelas banget ya. Kalau buat saya itu jelas banget. Ada guru yang ngajar tapi kita nggak jelas. Nah, ini sekarang Bu Grace itu jelas. Bapak Ibu, ayo mari bergabung bersama kami ya. Nah, Zoom Sema Adonai selama 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Jam 5.30 pagi. Nah, Bapak Ibu yang sudah bangun pagi-pagi ya,
ayo bergabung di Zoom sama Adonai. Kalau nggak bisa bangun pagi-pagi, ya nggak apa-apa, lihat di channel Cahaya Firman. Nah, Bapak Ibu mungkin ada nonton dari channel-channel lain saat ini, Bapak Ibu tidak akan dapat melihat ini di channel-channel yang Bapak Ibu yang sedang nonton. Jadi harus ke channel ini ya, channel Cahaya Firman. Nah, hamba-hamba Tuhan yang melayani sangat luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa. Apalagi tadi pagi ya, buat itu Pak Jamino membawakan tentang penglihatan. Wah, luar biasa pengajarannya. Bapak Ibu ayo, kemarinnya lagi, bagus-bagus. Ayo Bapak Ibu makan firman. Karena kebutuhan hidup kita sebenarnya adalah bukan makanan jasmani saja, tetapi makanan rohani. Nah, Zoom Sema Adonai selama 7 hari kita akan memberitakan firman Tuhan di sini ya. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk saudara-saudara seiman saya yang telah subscribe channel Cahaya Firman. Karena saya melihat subscribe channel sudah bertambah ya. Nah, kenapa channel Cahaya Firman saat ini subscribe-nya masih kecil? Karena sudah 2 kali kami kehilangan channel. Yang pertama udah subscribe-nya udah banyak sekali. Kami kehilangan. Kedua juga kami kehilangan. Tetapi saudara-saudara seiman seperti kita tahu, tantangan demi tantangan hadir. Kami terus melayani tanpa pamrih. Kita terus memberitakan firman Tuhan. Jadi kita buat channel baru yang bernama Cahaya Firman. Bagi teman-teman, saudara-saudara terkasih yang di dalam Tuhan, yang belum subscribe, like, ya, nyalakan loncengnya. Ayo mari, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan renungan pagi setiap hari, ibadah online kami, dan renungan Bapak Gembala kami setiap hari Jumat yang hanya bisa Bapak Ibu ketemukan di Cahaya Firman. Ayo saudara-saudara, bantu pelayanan kami dan doakan kami semuanya agar berita keselamatan ini terus menjadi corong bagi seluruh dunia. Biarlah Zoom Sema Adonai dan channel Cahaya Firman terus semua partner tim kerja dari Sema Adonai terus kami bekerja sama menyuarakan kabar baik tentang firman Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ingrid. Terima kasih Bu Heni. Demikian seputar kegiatan daripada YouTube Cahaya Firman. Bapak Ibu bisa ikuti dan boleh mendapat berkat di dalamnya dengan segala kegiatannya yang sangat menarik dan memberkati kita. Itu adalah sesuatu yang boleh membangun iman kita di tengah-tengah pengajaran yang macam-macam ya. Tapi saya rasa di dalam channel ini kita boleh memperoleh makanan rohani yang sejati yang boleh membawa kita kepada pengenalan akan Kristus dengan lebih dalam dan benar begitu ya. Diikuti ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua ya. Biarlah ya bapak ibu juga boleh membagikannya kepada teman-teman yang lain. Saya sudah mengikutinya juga dan saya merasa diberkati karenanya. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan memandu. Baik, bagi bapak ibu yang ingin bertanya, silakan memberikan raise hand ya. Nanti kita akan unmute sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan lebih mudah pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh bertanya, Bu? Oh iya. Silakan. Iya, baik. Nih, tadi Ibu Grace itu sudah menjelaskan mengenai visi dalam hidup Daud ya. Wah, keren, mantap ya. Saya juga mau punya spirit yang seperti Daud ya. Tadi itu saya kepingin banget gitu ya. Nah, yang Daud yang dari sampai akhir hidupnya yang takut akan Tuhan. Nah, apakah visi universal yaitu
visi dalam visi apakah visi universal yaitu amanat agung ya. Jadi kita kan tahu visi universal itu kan amanat agung. Nah, relevan pada zaman Daud, di mana pada saat itu Yesus belum lahir, Bu. Nah, kan Yesus belum lahir pada zaman Daud. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami agar audiens juga yang sedang mengikuti acara ini bisa memahaminya. Baik. Wah, satu pertanyaan yang luar biasa, langsung saya jawab ya ini Bu Ingrid. Baik. Silakan Bu. Ya, tadi udah saya jelaskan, tapi saya akan memberi penjelasan yang lebih mendalam lagi. Jadi kayak gini, memang di perjanjian lama itu belum ada visi amanat agung untuk kita memberitakan Injil, membaptiskan orang dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya keselamatan untuk bangsa-bangsa itu nggak nanti ada di PB aja. Di perjanjian lama itu keselamatan untuk bangsa-bangsa itu sudah ada. Contohnya yaitu pada saat Abraham itu disunat, diberi perintah perjanjian sunat sama Tuhan. Itu Tuhan tuh menyuruh Abraham itu menyunat semua laki-laki di rumahnya, termasuk orang-orang karyawan-karyawannya ya. Termasuk karyawannya nggak cuma menyunatkan Ismail saja, nggak cuma dia menyunatkan Ishak gitu ya. Tapi ketika dia menyunatkan Ismail tuh karyawan-karyawannya Abraham yang bukan orang bukan cikal bakal bangsa Israel ya, nggak ada darah daging nggak ada hubungan darah dengan Abraham ya, itu ikut masuk dalam perjanjian sunat. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya keselamatan untuk bangsa-bangsa itu sudah ada di perjanjian lama, dalam versi perjanjian lama. Contoh yang lainnya juga adalah ketika Paskah itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu menyuruh mereka menyembelih anak domba Paskah, bisa domba, bisa kambing. Darahnya dileletkan di pintu supaya ketika malaikat maut itu lewat, anak sulung mereka nggak mati. Itu orang asing juga mau ikut boleh. Orang asing yang bukan orang Israel mau menggabungkan diri dalam merayakan Paskah itu boleh. Artinya keselamatan untuk bangsa-bangsa itu bukan nanti di zaman perjanjian baru ketika Rasul Paulus dipanggil untuk orang non-Yahudi dan sebagainya. Itu bukan nanti di perjanjian baru, di perjanjian lama itu sebenarnya sudah Tuhan udah menunjukkan kasihnya kepada bangsa-bangsa. Cuma memang jalannya keselamatan tuh lewat bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Seperti itu. Nah, kita lihat di zamannya Daud. Daud tuh punya orang namanya Uria. Uria itu adalah orang Het. Tapi Uria ini walaupun orang Het, dia menggabungkan diri bersama dengan Daud di Gua Adulam, lalu menjadi pasukannya Daud. Walaupun Uria ini orang Het, dia menikah dengan Bathsheba, yang pada akhirnya Uria ini matinya di tangan Daud melalui rekayasa perang, ya kan? Kita tahu sendiri ceritanya, cerita yang sangat terkenal. Tapi Uria ini walaupun dia orang Het, nama dia masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Menurut versi kitab Matius. Ya, istri ya, kita buka ya, Matius pasal 1. Disebut Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nama Uria itu masuk di sini padahal dia orang Het loh. Dia bukan orang Het biasa. Dia adalah orang Het yang mengasihi Tuhan, menyembah Allah Israel. Kecintaan Uria terhadap tabut Allah itu luar biasa. Uria itu orang yang sangat pelit bicara. Kalimatnya dalam Alkitab hanya disebut satu kalimat saja. Tapi kata pertama dari yang hanya satu kalimat aja itu memunculkan kata tabut Allah. Ya, Uria itu pelit bicara. Dalam seluruh Alkitab cuma satu kalimat aja. Tapi kalimat yang cuma satu itu pun dimulai dengan kata tabut Allah. Artinya Uria itu begitu cinta tabut Allah sampai Alkitab menulis kata-kata dia tentang tabut Allah sebagai kata pertama dalam satu-satunya kalimat yang diucapkan di dalam hidupnya, di dalam Alkitab, ditulis di dalam Alkitab. Itu luar biasa. Nah, membuktikan bahwa Daud itu bisa jadi berkat, bahkan untuk Uria yang orang Het bergabung sama dia, dia terima, sampai Uria ini begitu menjadi pribadi yang begitu cinta akan tabut Allah, sampai Uria ini namanya tertulis pun di dalam itu silsilah Yesus Kristus. Nah, kita akan coba buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayatnya yang ke pertama.
Di situ dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya di dalam ulangan ini yang adalah Taurat, hukum Taurat, Tuhan itu mau mengangkat bangsa Israel di atas segala bangsa di bumi. Artinya kalau ada orang asing yang mau percaya kepada Allah Israel, Tuhan pun terima. Contohnya Rahab, ya. Rahab itu dia dengar tentang perbuatan Allah Israel kepada bangsa Israel. Dia percaya, dia sembunyikan 2 pengintai itu dan dia bikin ikat janji sama 2 pengintai. Rahab pun tuh diselamatkan, menggabungkan diri pada bangsa Israel. Artinya keselamatan atas bangsa-bangsa itu sudah tersedia sejak zaman PL, nggak di zaman PB aja. Oleh karena itu, visi universal ketika Daud diangkat Tuhan menjadi seorang raja yang memuliakan nama Tuhan. Kerinduan visi universalnya Daud adalah membawa tabut Allah yang dicuekin dari Kiryat Arba itu ke Kiryat Yearim itu kepada Bukit Sion, di mana Tuhan itu mendambakan tempat berdiam itu adalah Bukit Sion. Disitulah Daud itu sebenarnya sudah melakukan visi universal di eranya dia. Walaupun tidak dengan cara mengabarkan Injil. Tetapi bangsa-bangsa yang mengenal Daud, kayak raja-raja yang bersahabat dengan Daud, Raja Hiram lah, raja siapa. Saya percaya itu walaupun mereka orang asing, bukan orang Israel, terberkati lewat hidup Daud. Bahkan gak mustahil banyak sekali orang-orang yang kayak Uria itu adalah orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada bangsa Israel. Karena terberkati oleh visi hidup Daud, di mana Daud itu dedikasikan hidupnya untuk membawa nama Tuhan itu ditinggikan atas Israel. Sehingga bangsa-bangsa lain yang mendengar kedahsyatan Allah Israel, mereka pun bisa tunduk meninggalkan berhala-berhala mereka. Banyak contoh lainnya adalah, kalau ini saya mengambil contoh itu tidak selalu orang yang hidup di zamannya Daud dan setelahnya ya, tapi orang-orang PL tuh banyak yang orang asing, kayak Ruth itu orang asing ya kan, Tamar ya menantunya Yehuda itu juga orang asing ya kan, tetapi mereka semua adalah bukan orang Moab biasa. Tamar itu bukan orang asing biasa. Uria orang Het itu bukan orang Het biasa. Tapi mereka adalah orang-orang asing yang mengasihi Allah Israel yang hidup. Saya percaya Daud itu punya kontribusi yang besar untuk keselamatan bangsa-bangsa di era zamannya dia. Nah, bedanya kalau kita itu mengenang 2000 tahun yang lalu, tapi kalau mereka mempercayai ini buatan nabi-nabi untuk datangnya Mesias yang akan datang. Bedanya kayak gitu ya. Kalau kita menengok ke belakang, kalau mereka menengok sometimes suatu saat nanti akan datang Mesias, juru selamat dunia. Seperti itu. Apakah menjawab ya Bu Eni ya? Keren Bu. Mantap jawabannya Bu. Ya, jadi teman-teman jadi lebih mengerti dan lebih paham ya. Ternyata visi universal Tuhan untuk memberitakan keselamatan, untuk kembali beribadah kepada Tuhan yang benar, itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Jadi teman-teman semua, ayo saya mengajak teman-teman bagi visi Tuhan ke dunia ini, jadilah berkat. Amin. Ya buat siapa saja. Ajaran Bu Grace hari ini kirimkan ke teman-temannya. Yuk dengarkan ini, bagus sekali gitu videonya ya. Baik Bu Grace, untuk yang kedua saya mewakili teman-teman yang ada di YouTube, di platform mana aja ya. Kalian yang ada di TikTok, shalom dari Jumsema Adonai ya, buat teman-teman semua yang di Instagram, di Facebook ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mewakili pertanyaan ini kepada Bu Grace. Apakah yang menjadi visi dari kehidupan Yesus? Banyak loh Bu Grace yang tidak tahu. Kalau ditanya, loh kamu diselamatkan Tuhan Yesus? Iya. Visinya Tuhan Yesus tahu. Loh ya, cuman kalau dialah jalan kebenaran dan hidup. Pokoknya beragam-ragam gitu. Tapi untuk mendapatkan satu jawaban ini, mungkin Bu Grace boleh menjelaskan agar teman-teman yang di luar sana mengerti visi dari kehidupan Tuhan Yesus.
Silakan Bu Grace. Baik, ya terima kasih ya. Kita tadi udah bahas berapa tokoh, yaitu Daud, Salomo, Saul, orang kaya yang bodoh. Nah, ini Bu Heni pertanyaannya bagus nih. Kalau Tuhan Yesus visinya apa Bu Grace? Apakah ada kayak kita nih, visi universal, visi kolektif, visi pribadi, ada nggak tuh? Nah, sekarang kita lihat yuk, Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ini adalah Mazmur nubuatan. Bagaimana visi hidup Yesus itu sudah tertulis dalam sebuah gulungan kitab. Nah, itu kita akan lihat perbandingannya dengan Ibrani, perjanjian baru ya. Tadi kan PL ya. Ibrani pasal 10 ayat 7. Di situ dikatakan seperti ini. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Akunya di sini huruf besar ya. Kalau tadi dalam nubuatannya kan huruf kecil ya kan. Tapi di sini akunya huruf besar. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Artinya, ketika Yesus lahir dari rahimnya Maria itu, dia itu sudah membawa satu visi misi ilahi dalam hidupnya yang sudah tertulis dalam sebuah gulungan kitab. Apakah itu ada pada masing-masing kita? Iya. Setiap kita tuh punya gulungan kitab di surga itu. Setiap kita tuh punya gulungan kitab yang tertulis visi Tuhan atas hidup kita itu apa gitu ya. Ini digenapi di dalam Mazmur Ibrani 10 ayat 7 tadi. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira Yesus itu tahu nggak, paham nggak visi hidupnya Bapa untuk dia itu apa gitu ya. Kita lihat Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 dikatakan pemberitaan kelahiran Yesus kepada Maria ya. Dikatakan gini. Kepada Yusuf ayat 20 ya. Saya baca dari ayat 20 ya. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini visi universalnya Yesus. Menyelamatkan umat manusia dari dosa lewat apa? Karya salib. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu visi hidupnya Yesus yang tertulis di gulungan kitab. Jadi Yesus tuh sudah ada garisnya, sudah ada penetapan ilahi, visi ilahi dalam hidupnya. Bahwa ketika dia lahir untuk mati. Dari Bethlehem ke Golgota. Sudah ada garisnya. Dia itu menjadi juru selamat dunia. Nah, sekarang kita lihat lagi Lukas ya. Lukas 1 ayat 31. Kalau tadi kepada Yusuf kan, sekarang kita lihat pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria. Kita lihat ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini ya, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Wah, ini bicara tentang kepala bukan ekor ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kalau bicara visi yang salib, ini yang kiri ya, menjadi kepala dan bukan ekor. Oh, luar biasa, kerajaannya tidak berkesudahan. Lalu kita lihat sampai ayat 35.
Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Nah, kalau Kudus Anak Allah itu visi yang atas ya. Kalau ingat salib ya, yang memuliakan Bapa, gitu ya. Nah, terus kita perhatikan lagi Lukas 19. Agak banyak nih Bu ini ayatnya, nggak apa-apa ya. Lukas, nggak apa-apa. Ya, Lukas 19, kita lihat ayat 10. Sebab, kalau ini kata-kata Yesus, kalau tadi kan penjelasan malaikat kepada Maria, penjelasan malaikat pada Yusuf, kalau ini kata-kata Yesus sendiri. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau Yesus mau dikritik, mau diapain sama orang Farisi, kamu kok duduk makan sama orang berdosa sih? Yesus jawabnya apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang sehat gak perlu tabib. Hanya orang sakit yang perlu dokter itu. Jadi Yesus gak pernah melenceng dari visinya. Dia udah tahu yang tertulis dalam gulungan kitab itu bahwa dia jadi juru selamat. Makanya dia katakan, aku ini datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tahu. Makanya waktu ada perempuan Siro-Fenisia datang, Yesus bilang, aku dipanggil kepada domba-domba Israel. Yesus tahu skop wilayah lokal, visi lokal di mana dia ditempatkan, kayak gitu ya, kepada siapa dia melayani. Itu Yesus jelas kayak gitu ya. Kita lihat lagi Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus tahu visinya, hidupnya itu jelas, makanya dia efektif hidupnya. Cukup 3,5 tahun dia beritakan Injil, cukup 3,5 tahun dia melayani, langsung naik ke Golgota. Dia hidupnya efektif, dia nggak bertele-tele hidupnya. Hidupnya itu langsung menuju pada sasaran ilahi Bapa ketika dia, apa yang dikehendaki Bapa ketika dia menjelma menjadi manusia itu Yesus nggak bertele-tele. Yesus tuh straight to the point. Wah, keren ya. Itu tadi visi. Kan ada visi universal, ada visi lokal ya. Sekarang kita masuk ke visi pribadinya Yesus apa? Visi pribadi kan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan ya. Kita lihat nih, Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, harus besar ya, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Nah, ayat ini berbicara tentang urapan yang menyertai Yesus itu adalah urapan sukacita. Ya, sekali lagi, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Maksudnya melebihi murid-muridnya. Artinya Yesus itu mendapat satu pengurapan khusus. Kayak Daud tadi, Daud itu dapat talenta bermain kecapi ya. Tapi kalau Yesus, pengurapan Yesus yang khusus tuh apa sih? Dapatnya di ayat ini. Pengurapan Yesus yang paling utama itu adalah urapan sukacita. Oleh karena itu kalau kita pelajari kenapa Yesus itu diurapi dengan minyak narwastu ketika dia mau mati di kayu salib. Dan saya menafsirkan itu terjadi peristiwanya 3 kali. Dengan 3 perempuan yang berbeda, dengan 3 tempat yang berbeda. Coba aja Anda teliti di Alkitab. Waktu Yesus diurapi itu kan tempatnya lain-lain. Pelakunya lain-lain, ada yang sebut nama, ada yang tidak. Kenapa Yesus kok diurapi minyak narwastu sampai 3 kali? Karena minyak narwastu itu kalau kita pelajari di kitab Kidung Agung itu lambang kesukaan. Ada yang diurapi di kepalanya, ada yang diurapi di kakinya. Lambang sukacita, lambang kesukaan. Artinya itu geladi resiknya Yesus menjelang karya salib. Yesus itu diurapi dengan minyak narwastu, lambang sukacita. Yang biasanya minyak narwastu itu hanya dipakai oleh raja-raja. Dimana ketika Yesus diurapi dengan sukacita, itu Yesus akan menjalani karya salib dengan kekuatan sukacita yang Bapa berikan kepadanya. Jadi waktu dia dicambuk, waktu dia ditinju, waktu dia diludahi, waktu dia dimahkotai duri, waktu dia dipaku dan lain sebagainya, dia mengalami siksaan itu, dia jalani bukan dengan terpaksa, dengan sukacita. Itu adalah pengurapan pribadinya Yesus yang bisa kita kategorikan sebagai visi pribadinya Yesus.
Ya kalau Daud kan visi universalnya adalah tabut Allah, pemindahan tabut Allah. Visi kolektifnya Daud adalah menjadi raja yang takut akan Tuhan dengan 10 karakter Daud tadi ya. Bagaimana Daud didefinisikan jadi raja yang takut akan Tuhan. Lalu visi pribadinya Daud adalah menjadi pemazmur yang disenangi di Israel. Semua visinya tercapai. Nah kalau Yesus, visi universalnya adalah karya salib karena tertulis dalam gulungan kitab tentang dia. Visi kolektifnya Yesus adalah 12 murid Yesus. Yesus jadi garam, jadi terang buat 12 muridnya yang melihat langsung pengajarannya, yang melihat Yesus mengajar dan seterusnya, yang menerima pengajaran Yesus secara langsung, lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, bla bla bla. Itu kolektifnya Yesus, 12 muridnya itu, dan keluarganya juga, karena waktu ada pencurahan Roh Kudus tuh, keluarga Yesus, keluarga inti Yesus juga hadir, Maria dan adik-adiknya Yesus tuh hadir semua. Nah kita lihat visi pribadinya Yesus adalah diurapi dengan urapan sukacita, sehingga dia bisa menjalankan misi Bapa itu dengan urapan sukacita. Dan saya nggak terlalu cocok dengan film Yesus Kristus menurut versi kitab Lukas ya. Yang paling bagus kalau Anda pengen lihat Yesus dipenuhi sukacita itu film Yesus Kristus menurut versi Matius. Nah, itu Yesusnya penuh senyum, nggak yang jaim gitu. Enggak. Yesusnya penuh senyum. Digambarkan waktu dia menyembuhkan orang kusta, satu orang kusta balik itu Yesus sampai berguling-guling sama dia di tanah, pelukan sambil guling-guling. Yesus ditunjukkan tuh full smiling, penuh sukacita karena urapan khusus yang ditaruh di Yesus itu adalah urapan sukacita. Minyak narwastu itu adalah diresiknya Yesus menjelang salib itu. Yesus dihujani dengan minyak sukacita. Seperti itu. Itu jawaban saya, Bu Eni. Semoga punya gambaran tentang fisiknya Yesus ya. Iya, betul. Jadi terima kasih Bu Grace. Jadi semua orang harus mengerti visinya Tuhan Yesus, bukan asal percaya dan mengimani ya, supaya kita semakin bertumbuh. Saya pribadi dulu tidak melihat visinya Yesus, makanya saya dulu belum percaya. Tetapi semenjak melihat visi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya yang berdosa ini, jadi akhirnya saya menerima dia sebagai Tuhan sampai saat ini. Ya, terima kasih Bu Grace. Iya. Coba ada Pak Siagian nih. Silakan Bu moderator. Silakan Bu, masih ada kesempatan ya untuk Pak Siagian ini bertanya. Ya, boleh. Silakan Pak Siagian. Ya, silakan di-unmute. Ya. Ya, selamat sore Ibu Grace. Selamat sore Bapak. Ya, luar biasa pelaparannya dan luar biasa juga senyumnya. Tapi jangan lupa nanti vokal Zoom-nya. Oh, baik Bapak. Itu kita tunggu. Baik Bapak, ya. Ya, itu kan hanya intermezzo saja. Terus tadi masalah umur Daud itu ya, saya kan belajar juga baca-baca. Memang umur Daud itu kan tidak ditulis secara Jelas. Jumlah umurnya. Cuman ada saya baca di 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Nah, di sini kan saya baca ya 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yudea. Kalau saya lihat kan, kalau raja-raja di dunia misalnya kan, di zaman sekarang ini kan, waktu dia dilantik kan sudah tahu umurnya berapa gitu. Dan sampai meninggal dia kan tetap dia raja gitu. Setelah habis masa kerajaannya itu kan setelah dia meninggal. Mungkin ya menurut catatan ini, di 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5 ini, di sini kan ditulis 7 tahun 6 bulan di Hebron ia memerintah atas Yudea. Di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yudea. Dan waktu dilantik dia menjadi raja umur 30 tahun. Mungkin umurnya Daud ini waktu meninggal itu kan totalnya itu 70 tahun 6 bulan. Begitu. Menurut catatan yang saya jumlah, bukan ditulis jumlahnya di Alkitab ya, cuman penjabarannya begitu, Bu Grace. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Ya,
Oke, jadi kalau Alkitab memang menulis seperti ini, saya setuju Pak. Jadi setidak-tidaknya umur Daud itu 70 ya. Tapi kalau Alkitab kan menulis untuk umurnya. Nah, itu yang buat kita tanda tanya. Tapi kalau menurut pengajaran dari Talmud atau orang-orang Yahudi yang di pengajarannya nggak tertulis di Alkitab tapi secara turun-temurun, mereka percaya begitu Daud mati langsung digantikan oleh Salomo. Kalau memang itu terjadi, berarti umurnya Daud ya 70,5 tahun seperti yang Bapak hitung ini ya. Tapi kalau Alkitab kan nggak jelas, hanya menulis Daud sampai suntuk umurnya. Nah, saya agak curiga, masa kalau suntuk umurnya itu umur 70 sih. Saya agak punya kecurigaan, jangan-jangan waktu Salomo jadi raja menggantikan Daud itu Daud masih sempat beberapa tahun menemani Salomo, karena ada pertanyaan juga di dalam Mazmur itu, ada Mazmur yang diciptakan Daud untuk pentabisan bait suci. Nah, kita nggak tahu apakah pada saat pentabisan bait suci Salomo itu Daud masih hidup atau tidak, gitu ya. Tapi ada bagian Alkitab lain yang menulis tentang ketika Daud mati digantikan oleh Salomo, itu juga ada ayatnya. Jadi tidak ada ayat-ayat yang jelas Daud menutup usia di umur berapa gitu loh Pak. Ya, tapi ayat ini setidaknya Daud umur 70 ya. Kalau 70 bisa dikatakan dia umur panjang ya. Karena kan Musa kan mengatakan umur 70, kalau kuat 80 gitu ya. Bisa dikatakan umur panjang ya. Baik, terima kasih Bapak. Nanti di materi saya tambahkan ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman sudah Ibu Heni dan Pak Siagian yang sudah memeriahkan dengan pertanyaannya dan memperjelas segala pengajaran ini. Baik, kita sampai di penghujung acara ini, teman-teman. Semua yang menyaksikan, baik lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kita akan sampai di penghujung acara ini dan saya mempersilakan Ibu Grace untuk memberikan satu closing statement sekaligus disambung dengan doa penutup. Silakan Bu Grace. Closing statement saya nggak usah panjang-panjang, yang jelas seperti ini. Ayo kita punya visi yang jelas dalam hidup kita. Visi universal, kita harus punya planning berapa orang yang kita menangkan, berapa orang yang kita muridkan. Visi kolektif adalah kita harus jelas bisa mendaftarkan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita pelayanan, tempat kita bekerja dan lain sebagainya, keluarga kita harus memberi kontribusi atau dampak seperti apa. Dan kita harus mendata setiap talenta yang Tuhan berikan pada kita itu, kita sudah lipat gandakan belum? Kita sudah kembangkan belum? Itu jadi tanggung jawab kita untuk lewat talenta karunia, kita bisa mengembangkan visi pribadi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Percayalah bahwa nanti di surga itu kita masing-masing akan mendapat upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita akan mendapat upah. Nah, kalau saya itu sangat memimpikan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yes, gitu saya. Hore, saya lompat salto gitu ya. Saya bisa happy banget di surga. Nah, mumpung masih di bumi, itu capai semua visi yang ilahi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti Saul, hidupnya nggak maksimal. Seperti Salomo, punya semua fasilitas, hidupnya nggak maksimal. Jangan sampai seperti itu ya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami nggak mau seperti orang kaya yang bodoh, sekalipun hidupnya tampaknya senang, dia kaya, dia mempunyai segalanya, tetapi dia tidak kaya di hadapan-Mu, sehingga hidupnya binasa, semuanya sia-sia. Kami nggak mau juga seperti Salomo, di akhir hidupnya membelakangi Tuhan, menyembah berhala, menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi kami mau meneladani hidup Daud, bagaimana Daud mencapai semua visi yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, sekalipun dia memiliki satu coreng di mana dia dalam perkara Uria orang Het itu menjadikan satu noda hitam dalam hidupnya. Kami mau didapati mengejar kekudusan. Kami tidak
nggak cuma puas hidup sebagai orang yang dibenarkan, tapi kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau mengejar kekudusan. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang mencapai destiny visi ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini, baik melalui platform apa saja. Tuhan memberkati firman ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Jangan sampai hidup kami ini berlalu begitu saja, flowing begitu saja, tapi kami mau hidup kami dedikasikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik Bu Grace, terima kasih untuk semuanya yang sudah diberikan pada malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara Zoom ini, baik yang melalui juga yang melalui platform YouTube atau Facebook, TikTok maupun Instagram. Kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan pengajaran 38 aspek kehidupan. Biarlah saudara-saudara akan rindu untuk datang dan diperlengkapi dengan lebih dalam lagi dengan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada jam dan waktu yang sama seperti saat ini, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati.